Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Wa li ahwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillah. Lana walil hadirina fi hadzal majlis. Al-Fatihah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi kirami ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamata wa sihhata wal afiyah wa nas'aluka dawamas salamati wa sihhati wal afiyah wa nas'aluka syukra ala salamati wa sihhati wal afiyah min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah menganugerahkan kepada kita semua limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan muzakarah mingguan kita pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah berjunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah mengenal lelah dalam berdakwah demi berkibarnya panji-panji Islam. Hadirin jamaah muzakarah yang dirahmati Allah, kesempatan minggu sawah liwat sampun terbahas tentang makna basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian makna alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kitab ini kita awali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena memang hadis yang jelasan bahwa setiap pekerjaan sabagus lamun den awali isi bismillahirrahmanirrahim maka pegawaian nike hukum kurang barokah. Semanjua masih ada hadis yang jelasan tentang bahwa selaku pegawaian sak bagus
lamun dia tetembe isi ucapan alhamdulillahirabbil alamin, maka pada masih pegawaian itu kurang bagus. Sehingga tertuntut sunatan ke setiap pegawaian sak bagus maka terawali isi bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya ndak tadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Aya petenembe mano. Baes li akhir malik baca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tembe dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di samping hadis baru juga masih berdasarkan ya untuk tabaruk istilahnya. Ya, mengambil barokah, para ulama nike mengambil barokah ya. Juga iktidaan untuk mengikuti kitab Al-Qur'an. Saat awali isi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sehingga selaku ulama-ulama niki pasti netembik kitab niki isi ucapan bismillah kemudian alhamdulillah. Nah, kemudian alhamdulillah niki adalah artin segala puji ya. Berarti segala itu sebenarnya alif lam no. Karena alif lam le alhamdulillah artin lil istighraq. Ya. Bisa berarti lil jinsi. Bisa bermakna lil ahdi. Nah, telu artin alif lam nde lil jinsi, lil istighraq, lil ahdi. Artinya adalah menghabiskan istighraq, jenis menghabiskan semua jenis pujian. Fi'il we pujian nu sak tebesang nu 4. Ngono nggih. Jadi sak tersebut maka sampeyan ulang sekali puji qadim bagi qadim. Allah memuji dirinya sendiri, qadim Allah. Puji qadim bagi qadim. Sak kedua puji qadim bagi hadis. Allah memuji hambanya. Sak ketelu puji hadis bagi qadim, hadis hamba. Makhluk memuji Allah, qadim kan Allah. Sak keempat puji hadis bagi hadis, makhluk memuji makhluk. Nah, sak empat macam pujian nike ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi. Nah, mana? Alhamdulillahi, segala puji itu lillahi. Kata li, nah itu bisa lil ihtisas. Lamnya itu bermakna lil ihtisas, khusus. Segala puji itu khusus tipe Allah. Nah, kemudian juga lam itu bisa lil milki, milik Allah. Segala puji itu milik Allah. Nah, sak ketelu lam itu artinya lil istihqaq, mustahik. Segala puji itu berhak tipe Allah. Nah, jadi khusus untuk Allah, milik Allah, kacik berhak. Sak berhak mau pujian ini adalah Allah. Berarti itu makhluk dia narak kena tetap puji. Ya, artinya sekalipun kita pada puji batu, misalnya kecekat, kegagah, kepintar, tetap hakikatnya itu kita puji Allah. Nah, jadi lillah. Selapu macam puji sak-empat baru nu kembalinya hakikatnya kepada Allah. Sehingga Allah kan pihak batu nu gagah. Allah pihak batu nu pintar, ingas. Nah, jadi bukan lillah. Milik Allah. Nah, kemudian selanjutnya kitab nike wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, jadi ndek teman pembahasan nike masih tali mukadimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat Allah wa sallama dan keselamatan ala sayyidina atas penghulu kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. An-Nabiyyi. Siapa Muhammad niki? An-Nabiyyi. Dia seorang nabi. Nah, selanjutnya ulama niki setelah membaca alhamdulillah
maka dilanjutkan dengan sholawat. Pembacaan sholawat. Wa sallallahu, dan semoga rahmat Allah. Karena sholawat oleh Allah ini artinya rahmat. Al-makrunah bit-ta'zim. Nah, boleh terbaca di dalam. Rahmatun makrunatun bit-ta'zim. Nah, jadi selawat dari Allah ini adalah rahmat yang diiringi dengan keagungan. Karena memang berdasarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi, ya, baca selawat alaihi atas nabi, wasallimu taslima, dan baca salam. Nah, jadi berdasarkan ayat ini makanya wasallallahu, dan selawat Allah. Jadi Allah pun, ya, kemuliaan saat nabi kita Nabi Muhammad ni ke Allah milun berselawat. Lamun selain jasa lain puasa jak manusia doang sak puasa. Allah hendak puasa. Artinya perintah sakan Allah berpuasa kan. Cukup orang yang beriman. Tapi lamun selawat jak Allah milun. Coba innallaha wa malaikatahu, malan Allah pada bakal berselawat. Buktiin lafaz Allah berjudul tersebut. Baru malaikat, kemudian orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yushollun, sungguhnya Allah dan para malaikat. Nah, jadi Allah ikut berselawat kepada Nabi. Jadi sebuah pujian kan, puji qadim bagi hadis, di mana Allah berselawat kepada Nabi. Nah, jadi wasallallahu, dan salawat Allah artinya rahmat Allah yang diiringi dengan keagungannya. Ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita, pemimpin kita, sayyid, pemimpin kita Muhammad. Nah, kemudian kalau selawat dari malaikat kan baru innallaha wa malaikatahu, Allah berselawat, malaikat berselawat masih tipe Nabi. Selawat malaikat tipe Nabi ini kan istighfarun, permohonan ampun. Jadi malaikat pun memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad. Lalu bukan berarti Nabi berdosa pun tenda ngampun si malaikat. Ya, untuk menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad itu kan maksum. Ia terpelihara oleh langan dosa salah, kan dia berdosa Nabi Muhammad. Lalu maka tenda ngampun si malaikat. Nah, di sini adalah untuk menambah derajat kemuliaan daripada Nabi Muhammad. Nah, jadi selawat leman Allah adalah rahmat, sedangkan selawat dari malaikat adalah istighfar, permohonan ampun. Wa minal adamiyin ay wa minal jin. Nah, sedangkan selawat dari manusia atau dari jin tadarruun wa du'aun. Nah, doa, ya, itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Kemudian coba tegali makna salawat. Ayat tentang salawat ini kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi, pada berselawat, pada baca selawat alaihi atas Nabi. Nah, seharusnya kan itu disuruh baca selawat jok Nabi. Maka sebenarnya harus temani aja dongkat mula, usolli dongkat mula. Aku baca selawat. Pakai fi'il mudhari. Usolli ala Nabi. Aku baca selawat di Pak Nabi Muhammad. Ini seharusnya dongkat. Lagu ndek terkena usolli, ndek terkena aku baca selawat. Fi'il amr kadun tak. Allahumma sholli. Sholli fi'il amr.
Shalla yusalli, sholli fi'il amr. Itu tersuruh si Allah. Jadi Malik tersuruh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat atas Nabi Muhammad. Ya, artinya kan Allahumma sholli. Ya Allah, berikanlah salawat atas Nabi. Itu tersuruh si Allah. Nanya kok itu Malik suruh Allah? Kan ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi. Wahai dengan sabar iman, berselawat di Pak Nabi, pada berselawat. Seharusnya usolli ala Muhammadin. Aku membaca selawat di Pak Nabi. Pakai fi'il mudhari lagu endek tekadu fi'il mudhari, fi'il amr kadun. Allahumma sholli. Ya Allah, berikanlah selawat. Nah, kasih disuruh Allah jarin. Itu disuruh kedek Malik disuruh Allah. Apa artinya lete? Peleh atau ya kena? Bacaan Allahumma sholli ya kena. Kemben. Nah, jadi itu serah jak Allah ya maksud nanti. Itu serah jak Allah selawat saembe. Sak cocok, sak pantes di Pak Nabi Muhammad. Mana? Lamun itu aja kena sholli aku berselawat pada Nabi, mungkin sang dekman kualitas selawat sasi tebeng jok Nabi mungkin masih KW kayak mungkin kan kurang kelas, kurang bagus. Ibarat tengah saja babeng hadiah jok Nabi atau jok sai sak mano kan sambil ya tebeng. Sambil sak pantes. Apa hobin kan bingung mano. Nah, sehingga terserah beane. Mano bisa cocok sido hatur kan mano. Nah, jadi kita serah salawat itu kepada Allah, salawat saembe, sak cocok, sak pantes di Pak Nabi Muhammad. Nah, ya maksud nanti jadi ia pun kadu fi'il amr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat, berikanlah rahmat di Pak Nabi Muhammad. Nah, jadi terserah ya Allah selawat sambil sak cocok. Kemudian perkataan kata sayyidina memang ikhtilaf nih ulama kata sayyidina. Ahasakana jende wah kata sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Ahasakana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa kena, kena doang memang selapuan kan. Nah, cuman kadu lapas sayyidina ini adalah penghormatan semata-mata karena adab sebenarnya, etika. Mara itu kan sebut dengan toa atau pasti terkena tuan guru nih teman-teman. Tuan guru Munajid, tuan guru Hanafi, tuan guru Sanusi. Itu sabawaan ini sebenarnya saya nyebut kena menu. Lamun iya aja dan semal sedirin sebut diri kena aku nih tuan guru Sanusi misal menu kan. Paling sekedar aku nih Haji Sanusi. Atau Tanggoro Najib misalnya kan pasti aja aku nih Haji Najib songkat. Dan wah sekena aku nih tuan guru Munajib kena meni misal kan. Nah, jadi itu sebenarnya sabawaan nih sebagai bentuk adab kita kepada Nabi Muhammad, maka si teteloang kata sayyid. Sayyid tadi junjungan. Ya, pemimpin, tuan. Nah, mana kan tuan sayyid. Tuan arti sayyid. Kepada tuan kami, kepada pemimpin kami, kepada junjungan kami, ya sayyid. Nah, jadi memang di dalam salawat Nabi ja Allahumma sholli ala Muhammad sunin. Ndik kena sayyid. Maka sabaruk dengan kan. Nah, itu nani sehingga ulama berbahasa sulukul adab khairun min itba'il warid. Menjalankan adab itu lebih bagus daripada mengikuti al-warid, yaitu hadis yang datang oleh Nabi. Nah, menurut warid artinya apa yang datang oleh Nabi. Jadi bahasa ulama sulukul adab, menjalankan adab. Itu beradab jok Nabi. Memang Nabi ndek kena sayyidina, menurutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lagu itu sabawaan saberadab. Sulukul adab khairun min itba'il warid. Menjalankan adab itu lebih baik dari mengikuti apa yang datang oleh Nabi. Nah, yang pun ulama
kebanyakan menggunakan kata sayyidina. Jadi sebagai adab deh. Jadi lamun dikenal Allahumma sholli ala Muhammad ibau semaseh. Jadi salahin jauh deh kado kata sayyidina sengak nabi den wah kado sayyidina Allahumma sholli ala Muhammadunin. Nah, baun masih. Ya. Tapi dalam banyak hadis sering semasih Rasulullah nike menggunakan kata sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Oleh Nabi. Saya adalah sayyid, pemimpin anak manusia. Nah, jadi ia hendak dasar dalil ulama sakena sayyidina nike. Jadi sering oleh banyak hadis Nabi menggunakan kata sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin anak manusia. Sayyid oleh Nabi. Di singgah lama itu sayyidina Muhammadin. Siapa penghulu kita ini adalah Muhammadin, Nabi Muhammad. Ya. Nah, kemudian sembah dulu kata salawat tadi. Waktu lipa fi waktu wujubi sholati ala nabi dan ikhtilaf ulama ini waktu wajib terbaca selawat di Pak Nabi ala aqwalin atas beberapa pendapat ahaduha pendapat pertama ja kullu sholatin setiap sembahyang nih wajib hukum terbaca selawat. Tapi waqtarahu Syafi'i fit tasyahhudil akhir minha. Lagu lamun Imam Syafi'i dipilih oleh Imam Syafi'i bahwa wajib baca solawat atas Nabi ini adalah fit tasyahhudil akhiri di waktu tasyahud akhir. Nah, kan tahiyat akhir ini kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, wajib hukum terbaca solawat. Nah, ia menurut Imam Syafi'i. Nah, satu pendapat baru oleh setiap sholat baik sholat sunat ataupun sholat wajib, menurut maksudnya setiap sembahyang wajib atau sembahyang sunat wajib hukum terbaca sholawat. Nah, lagu lamun Imam Syafi'i hanya le tahiyat akhir doang, menurut wajib baca sholawat di Pak Nabi. Wasani pendapat kedua fil umri marotan sekali seumur hidup ia tetap wajib hukum terbaca sholawat atas Nabi. Sekali seumur hidup. Ya, pendapat sakatelu piran wajib baca selawat ya kan? Kullama zukiho piran tersebut aran Nabi nu wajib hukum terbaca selawat. Nah, ini pendapat sakatelu nih ja. Pokok piran tersebut aran Nabi Muhammad pokok wajib langsung terbaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kena menuni waqta'ahul Hulaimi minasyafi'iyah. Jadi dipilih oleh Imam Hulaimi dari kelompok kalangan mazhab Syafi'i. Lamun Syafi'i, Imam Syafi'i, lamun Syafi'iyah artinya ulama sealiran menunde dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Hulaimi ini adalah ulama yang sealiran dengan Imam Syafi'i, ya, ikut pendapat Syafi'i. Wat-Tahawi minal Hanafiyah dan juga Imam At-Tahawi dari kelompok mazhab Hanafi. Wal-Lahmi minal Malikiyah dan Imam Al-Lahmi dari kelompok mazhab Malikiyah. Ia berpendapat bahwa bilang-bilang tersebut Nabi Muhammad wajib hukum terbaca sholawat. Wa Ibnu Battah minal Hanabilah, yang keempat adalah Imam Ibnu Battah dari kalangan Imam Hambali. Nah, jadi masing-masing di antara pengikut mazhab nike sahabat pendapat bahwa bilang tersebut Nabi Muhammad wajib hukum terbaca sholawat. Lagu Imam Syafi'i tahiyat akhir doang, kan? Warobiu pendapat keempat piran wajib baca selawat fi kulli majlisin setiap majelis. Mana pengajian, atau rapat, apa aja mana? Pasti wajib hukum terbaca selawat. Wal khamis pendapat kelima fi awwali kulli du'ain wa fi wasfihi wa fi akhirih. Nah,
pendapat sa kelima ja lek setiap awal te berdoa, lek tengah-tengah doa, kanca lek akhir doa. Kita baca selawat. Nah, dia jadi lek awal sendiman tengendenya Allah baca selawat dulu mano kan. Biasa so kan. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah dan seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kata lek awal. Nah, lek tengah-tengah malik tu baca selawat pas berdoa. Di akhir masih kan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan di akhir. Jadi ya sak kelima niki lek setiap awal doa, lek tengah-tengah doa, kanca lek akhir doa. Ya tok wajib baca selawat. Nah, niki deh pendapat ulama tentang hukum terbaca selawat. Karena perintah bahawa sallu alaihi. Mana? Muhammadin. Kemudian lapas Muhammad niki artinya adalah isim maf'ul, ya. Artin Muhammad yang banyak dipuji. Ya. Saya juga isim mangkul min ismin maf'ulil fi'li al-mudha'af. Jadi Muhammad artinya alhamdu kan pujian ya. Muhammad orang yang dipuji. Ya arti Muhammad. Sai aranang Nabi Nabi Muhammad. Ada dua pendapat. Pertama adalah inan. Isintahana Siti Aminah. Is aranang Nabi aran Muhammad. Saya nggak tebang ilham, tebang impi. Kan lesa anu kan bahasa haji wasamihi iza wadatihi Muhammadan li'annahu satuh madu ukbah. Namakanlah dia hai Siti Aminah anak dia bijen dia aran Muhammad. Jadi le impi tebang impi tersuruh aranang aran Muhammad li'annahu satuh madu ukbah karena dia akan dipuji nanti di masa yang akan datang. Itu ya, jadi dia pujian sangka aran niki adalah doa yang pada tersuruh anak-anak terbagus-bagus searah mengandung doa. Jadi ndak nak salah-salan mina aran. Nah, wasamihi Muhammadan wasamihi hai Aminah aranang bijen niki Muhammad iza wadatihi lamun wah nganak lemak masih sabetian berarti penan tebang impi wasamihi iza wadatihi aranang ya kanak ni lemak iza wadatihi bila engkau telah melahirkan Muhammadan Muhammad li'annahu satuh madu ukbah karena akan dipuji di masa yang akan datang. Kemudian pendapat yang kedua bahwa papu sa'an Abdul Muttalib nu ya sa'aranang Nabi Muhammad. Nah itu summiya bihi bi ilhamin minallahi ta'ala bi annahu yaksuru hamdul khalqi lahu li kasrati khisalihil hamidah. Nah, jadi ta'aranin Nabi Muhammad ini adalah merupakan sebuah ilham oleh Allah tipa Abdul Muttalib. Sehingga sebuah waktu terketuan ya papuk nika isi masyarakat lah saat nika wa fi syairi annahu qila dijadihi Abdul Muttalib wa qad samahu fi sabi wiladatihi lima uti abihi qablaha lima samaita ibnaka Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika qala hajautu an yuhmada fis sama'i wal ardi. Nah terketuan deh Abdul Muttalib niki si masyarakat wahai Abdul Muttalib ya kembe nampu dahanang wain deni aran Muhammad. Padahal aran Muhammad nun di nara lai aran papu baluk di aran Muhammad. Sehingga biasa kan dengan doa-doa lain nu pada zaman Arab nu aran papu baluk nu iya sinaranang malik anak atau wai ngono. Sehingga ini double aran kan. Nah, jadi sementara di nara aran Muhammad le garis keturunan Nabi Muhammad nu oleh Nabi Ismail sampai Abdul Muttalib atau Abdullah di nara aran Muhammad. Sehingga ia pun terketuan Abdul Muttalib wahai Abdul Muttalib ya kembe nampu daranang ya aran Muhammad ya walaisa min asba'i abaika padahal dunia aran
Dia papu balut. Wala kaumika, kaum pun masih kaummu wahai Abdul Muthalib dia nahak masih. Dia searan Muhammad. Nah, mano. Apa jawaban Abdul Muthalib? Hajautu an yuhmada fis sama'i wal ardi. Aku berharap deh wain keni an yuhmada terpuji lek langit kan celek bumi. Nah, sehingga harapan Abdul Muthalib ini terwujud. Sehingga sampai nane kan Nabi Muhammad selalu dipuji. Kemudian lek langit masih kan? Oh, harum Nabi Muhammad lek langit menu. Nah, nih jadi sebab suruh bagus-bagus si pian anak. Sehingga nama itu adalah sebuah doa. Kan sebut Muhammad, yang dipuji kan tetap yang dipuji. Soleh, dengan saat pacu adin meno kan. Lagu itu kadang lain senempuh. Burung jadi deun deh. Nah, kayak itu pula yang jejale no. Deh. Sebaik dia tapi yang jejale anak. Kela punin. Kelet burung tedeueuh padahal kebagusan mula. Nah, jadi ndak beng jejali ukuran jarak dengan jali anak sayang tersili menukan apa sandaan kelana. Nah, jadi karena nama ini adalah sebuah doa maka tersuruh bagus-bagus itu pina aran. Dan mesti sekadar bahasa Arab doang. Bahasa Indonesia apa bahasa sasa kan lagu Arab mengandung doa. Nah, ini buktiin deh. Jadi aku berharap bahwa anak ini nanti dipuji di langit dan di bumi kata papunya Abdul Muthalib. Hanya waqad haqqaqallahu ta'ala raja'ahu kama sabaqa fi ilmihi. Dan Allah telah mewujudkan harapan daripada Abdul Muthalib niki. Ternyata dipuji tentu. Nah, deh Nabi Muhammad. Nah, iya sebab ampun tahanin Muhammad. Memang masih wah tamal kan. Malahan le kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil ni ke wah akan datang seorang nabi akhir zaman bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, sehingga pada waktu itu sekitar le buku saya baca tadi le biografi Muhammad no sekitar 6 aran dengan searan Muhammad. Di saat nu asa kena 3, asa kena 6. Aran Muhammad kembe sehingga wah ampun saya tahu laun ni. Ye jaga jari nabi nu mano. Sehingga 6 wah. Di zaman nu aranin Muhammad. Nah, sehingga sebab kan tahu wa ta'amal Taurat, Zabur, Injil nu akan ada nabi terakhir bernama Muhammad. Namun sekitar 6 asal kena 3 ni mano kan saan Muhammad. Kembali saya berharap barangkali ni lemak sajaan jadi nabi Muhammad nu. Nah, ternyata saat itu terangkat jadi nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian Nabi Muhammad kita ini adalah an-nabi, seorang nabi. Apa seorang nabi ini? Insanun. Nabi ini adalah seorang manusia. Dan kanggo malaikat jadi nabi. Dan kanggo jin jadi nabi. Harus manusia. Hurun sak merdeka, dia mau jadi budak. Zakarun sak mama. Dan hak nabi ini nih, insanun hurun zakarun mim bani Adam. Dari keturunan Adam. Manusia kan salimun an mumpirin tabaan selamat dari hal-hal seorang lari darinya secara tabiat. Sangka ikhtilaf masih ulama niki tentang Nabi Ayub sakit kan sampai kan tolang isi nawak nabis tolang doang masih. Nah, sebagian ulama ondin tentu cerita no itu cerita Israiliyat. Kembali sehingga anden mungkin Nabi nu zaman laluan penyakit dengan den bani tahapetin. Kan tadi salimun an mumpirin tobaan. Seorang Nabi ini selamat dari orang hal yang membuat orang lari secara tabiat. Jadi lamun aja sakit kan sebab kan laluan penyakit kan den tebaniang kisah kan le
Nabi Ayub niku sampai mengasingkan diri. Nah, sehingga pun ikhtilaf pendapat ulama sejarah, ya ahli sejarah tentang Nabi Ayub. Sebagian salah kitab Tijan Daror ini ke ndek setuju. Kembe sing ndek mungkin Nabi jam menularan penyakit. Harus orang Nabi itu ngasa gagah dan sehat segar mano. Ya gimana sok sakit-sakit panas, apa sekedik mano kan? Nah, karena sifat manusiawi. Lagu ndak sampai ceritakan Nabi Ayub niki koreng terus, oi pun uletan, malik punen mano sampai bis isin tolang doang masih hanya lidah dan hatinya doang sak masih. Cerita niki kan lidah untuk digunakan berzikir, hati digunakan untuk mengingat Allah. Iya doang dek bis tekakan si ulet. Pembijawa nem tolang doang jam masih. Dong atin doang ya pedas awan kan. Cobi weh ni jauh bis doang. Elak dah masih mana kena dong Allah. Nah sehingga menurut sebagian ulama di ahli sejarah menurut Tijan ada orang ini ke den setuju. Wah den ieu wah kisah Nabi den semenu lah sampai menu lalu ruan penyakit saan Nabi Ayub. Mungkin sakit lagu den sampai menu parah namanya. Sehingga salimun an mumpirin tab'an wa min dana ati abin dan dari rendah hina bapak dan ibu. Tidak mungkin Nabi ini kejak rendah, jak hina dengan doa. Sehingga Nabi Musa menurut sejarah kan aman Azar. Azar penyembah pembuat patung. Masa aman Nabi Musa itu tukang pinak patung. Mana? Nah, sehingga itu kata bapak di dalam Al-Qur'an Azar itu ndek napa amak kandung. Ndek tuan. Mana? Nabi Musa itu Azar itu tuan. Ndek napa jari amak asli, amak kuning. Cuma ya tasuh isi tuan saan Azar. Sehingga ndek mungkin Nabi ini ke jak aparan nasab namanya jak keturunan dengan sa kafir. Apalagi jak pembuat patung di zaman Fir'aun. Nah, mana ndek jadi wa min dana ati abin wa khona umin. Jadi ndek mungkin jak rendah jak hina ina amak saan jadi nabi nu pasti dengan sa pacu. Nah. Uhiya ilaihi kemudian diberikan wahyu kepadanya bisyar'in untuk dengan syariat undang-undang. Ya malu bihi wa illam yu'mar bi tablighihi. Syariat ya amalang sekalipun din wajib untuk sampaian jok masyarakat. Nah, jadi sehingga definisi biasa manusia ya pilihan Allah yang diberikan syariat tapi tidak wajib disampaikan kepada masyarakat. Ia lamun nabi. Sedangkan lamun rasul manusia yang diberi wahyu oleh Allah ya, di mana wahyu itu wajib disampaikan kepada masyarakat. Itu beda, tabligh. Sangka lamun nabi berarti telu sifat wajib, lamun jadi nabi doang kayak mana? Siddiq, amanah, patonah. Lamun jadi rasul 4, siddiq, amanah, patonah, tabligh. Tabligh menyampaikan. Ilmu rasul wajib sampaian wahyu satebang saterima dari Allah. Sedangkan lamun nabi hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga Nabi Khidir ya nabi ndak jadi rasul. Ndek Nabi Khidir. Luqman asal pendapat ulama bahwa Luqman itu seorang nabi, seorang nabi. Kemudian pendapat kedua dengan wali ndek jadi nabi, tapi waliullah sak beguru jok 1000 nabi. Unen menu Allah 1000 nabi gurun. Aisyah itu kitab. Jadi waliullah sak beguru jok 1000 nabi. Kenapa pertama Luqman adalah seorang nabi. Nah, jadi dengan jari rasul pastin jari nabi. Lagu enden selapu dengan sak jari nabi jari rasul. Mana? Mantan Nabi Khidir. Ia jari nabi. Lagu enden jari rasul dia. Atau Luqman misalnya kan kisah Al-Qur'an kan aswat Luqman. Ia jari nabi. Lagu enden jari rasul.
Lagu lamun setiap dengan sajari Rasul pasti jadi Nabi. Saya nggak pada pengertian Nabi kan Rasul. Cuma tabligh doang, mano. Deh, lamun Nabi ndek wajib sampeang wahyu sak maun leman Allah no. Sedangkan Rasul wajib sampeang setiap wahyu yang diterima dari Allah. Nah, ini beda makna Nabi kan Rasul. Fakullu rasulin nabiyun wala aksa. Deh, setiap nabi ni, setiap rasul ni pasti menjadi nabi wala aksa lagu ndek sebaliknya. Nah, ini mana nabi. Wa ala alihi. Kemudian selawat niki adalah kepada keluarga nabi. Jadi terbaca selawat itu ndek napa tipak nabi doang. Dan juga terberselawat tipak nabi, tipak keluarga nabi. Makanya wa ala alihi. Dan terbaca selawat salam niki juga kepada keluarga nabi. Sai keluarga nabi niki adalah wahum alal asahi mu'minu bani Hashim wa banil Muttalib. Nah, jadi dengan sak beriman oleh keturunan Bani Hashim kanca Bani Muttalib. Dua ndeh keturunan Nabi ini, Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah, ia sak taparan keluarga Nabi. Lagu sak beriman. Anden den beriman dah kanjak keluarga Nabi den bau taparan wa alihi nu den ia keluarga Nabi. Deh, lamun kafir mantan Abu Jahal den ia keluarga Nabi padahal tuan. Lagu den mau selawat ni dengan den ia keluarga Nabi. Sugul oleh keluarga Nabi. Ya, ini berdasarkan firman Allah ketika Nabi Nuh kan beranak Kan'an. Kan'an ya pas banjir Nabi Nuh ya tersuruh tayak cok kapal isi aman dan mede Kan'an ni sa'awi ila jabalin ya'simuni ila al-ma' nu jak tayak cok atas gunung nu. Apa kesata hindah oleh air ni tayak gua monong. Lagu apa banjir selaku ketelep kan gunung-gunung seatas ketelep. Nangis Nabi Nuh sagita anak keselem. Maka apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika. Wahai Nabi Nuh, itu bukan keluargamu. Padahal anak kandung Nuh. Tetegur si Allah, Nabi Nuh nangis. Innahu laisa min ahlika. Dia itu si Kan'an bukan keluargamu. Nah, iya ini sehingga lamun dengan kafir dah kan anak mesa ndik entah aku jadi keluarga. Nah, maka di sini Abu Jahal, ke Abu Lahab nu dah kan tua Nabi ndik entah masuk keluarga Nabi. Nah, jadi saat masuk keluarga Nabi adalah mu'minu bani Hashimin wa banil Muttalib. Sak beriman oleh keluarga Hashim kance keluarga Bani Muttalib. Nah, ini saat masuk keluarga Nabi. Lamun adanya Habib no dari keluarga Nabi. Nah, jadi berdasarkan sabda Rasul, innamas shadaqatu awsakhun nas fala tahillu li wala li ali. Sungguh sedekah, zakat itu kotoran manusia. Kotoran harta tentu. Fala tahillu li maka tidak halal bagiku. Wala li ali dan juga untuk keluargaku. Jadi semiskin-miskin lamun keluarga Nabi ini kan den kanggo taimak zakat. Den kanggo taimak sedekah. Nah, den kanggo haram kan pala tahillul den halal tipe aku dan untuk keluarga aku lamun sedekah no. Kembes ngak kotoran. Kotoran ja tebeng yarin kan? Nah, lagu lamun hadiah aja taima. Mano. Deh, jadi angka ada ja Habib misalnya ndak kan ini sedekah dengan toa no pun jok sida. Ah, den kanggo terima. Jadi zakat misalnya Habib ya miskin memang ya berhak. Lagu keluarga Nabi ini jak keluar sedekah keluarga atau apa dengan toa sambilina. Nah, misal mano kan ini ke zakat jok sida den kanggo. Saya enggak sah sedekah zakat ini kotoran. Lagu hadiah ongkat ini kehadihan sida hai keluarga Nabi. Nah, terima kelamun hadiah. Apa beden? Soal lamun sedekah no pemberian dari orang yang lebih mulia ke yang lebih rendah. Ya lamun sedekah kan?
dengan sak sugih dengan masak miskin. Nah, jadi sebuah oleh pemerintah dari atas jok bawah. Nah, lagu lamun hadiah sebuah penghargaan. Nggih, penghargaan lamun hadiah entah prestasi kan atau ya pintar atau ya kembe mano. Nah, sehingga lamun hadiah itu penghargaan oleh bawa jok atas. Itu beden. Nah, jadi dah kan jak miskin lagu lebih hadiah mungkin ada sisi lah kemuliaan ya keluarga Nabi kan. Mano, jadi ini tebang hadiah sida wahai keluarga Nabi. Nah, jadi keluarga Nabi ini kan dek wajib haram hukum malahan terima sedekah ataupun zakat. Lagu lamun hadiah aja terima karena hadiah ini adalah sebuah penghormatan. Wa ala sahbihi dan selawat salam niki juga tipe sahabat Nabi. Sahabat-sahabat. Jadi kata sohbun itu jamak taksir. Jam'u sohib. Namun sohibun isim mufrad, sohbun adalah jamak taksirnya. Was sohabi, hai satepanin sahabat no nane. Hai ahan sahabat Nabi no, mano. Mani jetamaah. Sai-sai sak kumpul. Nah ini ya. Saya sawah kumpul mukminan terus beriman ya kumpul kemudian beriman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi pada waktu Nabi masih hidup walau saatan sekalipun semendak sak kumpul nih ke yang penting ngabadat ke Nabi wah menu dah adakan semendak. Walau lam yahwi anhu syai'an sekalipun denara riwayat sama oleh Nabi. Artinya denara hadis sama oleh Nabi. Misalkan rawahu apa mana kan. Nah, jadi pokok asal pernah berdait kanca Nabi bertemu beriman lek waktu Nabi masih hidup menu daka yang denara apal-apalna hadis wah si dengan asal berdait ke meni semenda tokol sahabat waharan. Nah, menu deh. Jadi saya sak kumpul kanca Nabi kemudian ya beriman. Berarti lamun kumpul berdait kanca Nabi lagu ndek beriman. Nah, ya kafir kan mau dengan Quraisy nu kan ndek beriman jok Nabi, ndek bau tepanin sahabat. Kemudian berkumpul. Berarti lamun di rumah kumpul kanca Nabi ndek bau tepanin sahabat. Nah, pokok kumpul meneh wah bareng mana kena ndek. Daka jan berdait tokol sahabat wah yo kan letene lagu lamun sahabat nu satidem ampun Nabi deket ndek depane sahabat. Nah deh jadi lamun Nabi tindo ampun tokol ni sahabat waharan lagu lamun sahabat nu tidem Nabi tokol misal mana sementara ndek nahan sahabat. Kemudian fil ardi di bumi berdait kanca Nabi nu elek bumi ndek le langit. Nah, apalagi le impi ndek soalnya ngimpi ente berdait kanca Nabi. Oh sahabat ndek jadi sahabat. Jadi fi hayati pada waktu Nabi nu masih hidup di zaman Nabi wah meno. Andena dengan ngimpi nanti berdait kanca Nabi ndek bau tepahanin sahabat. Aku jadi sahabat Nabi ini ngimpi biam det ke Nabi. Ah, den bau. Pada khala fi zalika al-a'ma ka Ibni Maktum. Nah, jadi masuk tetap tepanin sahabat dengan sak buta. Penting berdait ke Nabi beriman. Kematan Umi Maktum. Ah, ya buta ni ke Umi Maktum nu. Lagu berdait ke Nabi tetap tepanin sahabat. Malahan Umi Maktum ni sebagai buta saat itu Rasulullah kan temin tokoh-tokoh ya dengan tokoh-tokoh sa ndek beriman memang waktu nu ya cuman ya harap kang si Nabi tajam milih beriman dia doang sin telengo Umi Maktum ya sengaja buta mungkin miskin agak acuhan sekedik si Nabi sin laleang tetegur Nabi. Nah, abasa wa tawalla ya sebab nonton ayat ni ke abasa Nabi acuh ta wa tawalla paling ndek putih telengo Umi Maktum ni si Nabi nu doang pembesar nu sin telengo tetegur. Nah, den kanggo pokon det kanggo bedeang mono
Deh dengan sahandahan kaca dengan sa aan mano deh. Wasogir, kemudian anak kecil masih asal sebarwa berdait kanjeng Nabi beriman, nah tetap mentepahanin sahabat walau gaira mumayyizin. Nah sekalipun dia belum mumayyiz, anak kode yang penting berdait kanjeng Nabi beriman, nah tetap mentepahanin sahabat. Nah ini satu perbedaan antara keluarga Nabi kanjeng sahabat Nabi. Jadi keluarga Nabi adalah Bani Hasyim kanjeng Bani Muthalib, sedangkan sahabat adalah ya saya sawah berdait kanjeng Nabi terus pada beriman deh doa mata alal Islam dan imati dalam keadaan Islam meno sampai mati lah beriman Islam dengan meno lamun jak murtad ya ndek sejak sahabat. Nah, ini pemahaman sahabat. Nah, jadi sahabat Nabi ini luwe ashabi kan nujum. Sahabat Nabi ini bagaikan bintang. Bi ayyihim ihtadaitum saya jadi pada turut pasti kau akan mendapatkan hidayah. Nah, mana? Nah, seniman lanjut, ayat jelas nih ke? Selawat Nabi Muhammad, kemudian baru keluarga Nabi dan makna sahabat. Allah angkat turun ayat. Turun ayat saya nunggu Rasulullah bunyi abasa wa tawalla. Kan ayat Al-Qur'an surat Abasa. Nah, ieu nu. Ditegur si Allah. Saudara dek abeang nu dakan jabute. Lagu ikan milen beriman ieu sak lebih terpentingan ini sak tokoh-tokoh dah bulan pentun milih beriman dia. Nah, mana? Iya. Iya. Sangka iya so memang adab doa nih ke aja. Baca bismillah, alhamdulillah terus baca sholawat. Kemudian kan memang itu biasa kadang awal doang kaca li akhir. Wassallallahu alaihi Muhammad kan li akhir kan. Nah, lagunya li tengah-tengah nih dah tuh baca sholawat nih ke. Nih baca li tengah. Artinya kerja sabar doa ke barah, sendeman terbaca obana kada kan. Atau apa Malik terbaca sholawat di tengah-tengah doa. Memang ini salah satu adab berdoa, ampun sajelap terkabulang doa. Teman sebenarnya, ndeh adab dalam berdoa supaya cepat dikabulkan doa. Ya. Ya. Memang hadis nanti la tusayyiduni fi sholat ongkat. Lagu menurut ulama sebagian besar hadis itu hadis maudhu, hadis palsu. Kena la tusayyiduni fi sholat. Baca teman kan la tusayyiduni fi sholat. Jadi menurut ulama bahwa hadis itu hadis palsu nu. Oh, ini menurut hadis maudhu. Nah, iya menurut kebanyakan ulama. Artinya le soal sembahyang tenu maksud kan dia tekanggo kena le sembahyang tenu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi cukup dekadu Allahumma sholli ala Muhammad meno. Karena berdasarkan hadis la tusayyiduni fi sholat. Tunen meno. Nah, jadi menurut sebagian besar ulama bahwa hadis no ya palsu. Tunen meno. Hadis maudhu. Tunen meno. Nah, sehingga memang sebuah ikhtilaf ulama meno kan Muhammadiyah aja ndek nekadu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lagu sakalangan NU lah mano maratani itu apa aja. Kebanyakan ulama sayyidina sin kadu, baik lek sembahyang ataupun di luar sembahyang. Misalnya kan pengungkapan kata sayyidina Muhammad. Nah, mano. Jadi sin paran hadis la tu sayyiduni fi salat, dendek kena sayyid, dendek junjung aku lek dalam sembahyang. Artin dendek kena sayyid alam salat sayyidina. Mano lek sembahyang. Nah, ia kena hadis palsu. Leh ia sin terjawab ni ke. Dia itu kena hadis palsu. Ia ongkat lek referensi no mano. Jadi hadis palsu sehingga tetap harus terkadu sayyidina. Cuma sebagai adab kan memang sebab seandainya Rasulullah pun misalnya kena kada sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan lagu itu sebagai umat deh penghormatan. Hadis macam la tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam nih la tatruni. Nah ni dendek pada puji aku sebagaimana dengan Nasrani memuji Isa bin Maryam. Nah ini hadis ini ya. La tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Dendek pada puji aku ya. Misal dengan Nasrani sapuji Isa bin Maryam. Nah, apa maksud hadis ni? Jadi hadis ni maksud beda entan terpuji Rasulullah memang kanca dengan Nasrani sapuji Nabi Isa. Lamun itu puji Nabi Muhammad tetap ya sebagai nabi. Ndek dengan Yahudi dengan Nasrani sapuji Nabi Muhammad Nabi Isa sin pina jadi anak Tuhan. Mano, ia kena berlebih ia ada kanggo no mano. Nah jadi dengan Nasrani itu kan sin puji Nabi Isa berlebihan sin puji sampai Nabi Isa sin anggap anak Tuhan. Ia sin tan sak berlebihan tan puji Nabi Isa dengan Nasrani. Nah, tapi kalau kita umat Nabi Muhammad itu puji Nabi, jadi sebatas Nabi tetap menjadi seorang nabi. Nah, mana deh? Nah, jadi kanggun sehingga banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang ya terpuji Nabi Muhammad. Jadi dalam hadis sebab ini dendek pada puji aku ma'antan Nasrani sak puji Nabi Isa anak Maryam. Artin ampun den mele Nabi Muhammad sebab Nabi dengan Nasrani itu berlebihan gati sin puji Nabi Isa sampai anggap Nabi Isa itu anak Allah ibnullah. Namun itu kan itu puji Nabi tetap status menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nah, jenis sebenarnya kan aneh Tuhan sebenarnya kata-kata Nabi Isa itu Yesus itu lamun le bahasa Arab ana muallimun ana sayyidun Nabi Isa lamun le bahasa Arab Injil bahasa Arab saya seorang guru saya seorang tuan ana muallimun ana sayyidun tuan sebenarnya lagu Injil cetakan Injil saknane itu tuan sin terombok jadi Tuhan saya seorang guru saya seorang Tuhan. Padahal sayyid kadun dalam bahasa Arab. Nah, mana dia tuan sebenarnya. Lagu Injil sak terbaru nane cetakan Indonesia tuan simpina jadi Tuhan dia pokok beralasan dengan pihak-pihak dalil wah mano bahwa Nabi Isa itu jadi Tuhan. Mano jadi sin robah-robah ia bentuk bahwa Injil ni ke sin robah-robah. Ya, sak tuan sin toluang hak dong Tuhan jadiin. Yakin mana? Nah, alasan dengan Kristen niki pinak Nabi Isa jadi anggap jadi Tuhan mana? Karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapa. Inak doang kan dan bodoh amat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lahir dengan mukjizat. Itu lahir dengan seorang ibu tanpa bapa. Sedangkan Nabi Muhammad apa mukjizat kan biasa-biasa. Bodoh amat bodoh inak. Nah, menurut deh lamun perbedaan sehingga tertentang sih pendapat lain. Lamun memang Nabi Isa